Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk mengawali acara webinar kali ini, marilah kita haturkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmatnya, kita masih bisa melaksanakan acara webinar ini dan menuntut ilmu, menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Hadirin dan teman-teman yang saya cintai, pertama-tama marilah kita berikan salam penghormatan kepada Bapak Sukristiono Siwi Subekti MSI selaku Kepala SMP Negeri 3 Jombang. Dan yang kami hormati Bapak Ahmad Fadil SPD selaku Wakil Kesiswaan, dan yang kami hormati Ibu Lujeng Nikoli selaku Pembina OSIS, dan yang kami hormati Ibu Siti Baroza SPD dan juga Bapak Muhammad Kowinuddin Sofi SPD selaku narasumber yang akan menjadi pemateri dalam webinar kali ini. Dan juga pastinya untuk seluruh peserta webinar yang kami banggakan. Pertama, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan webinar yang bertemakan peran siswa dalam mengisi kemerdekaan di masa pandemi. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati, untuk melanjutkan ke acara inti, marilah kita bersama-sama untuk berdoa agar seluruh agenda pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal 'Alamin. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Dan saya selaku MC pembawa acara Madrasah Wakilana Muzaimah, izinkan saya untuk membacakan agenda dan rundown acara ini sebagai berikut. Yang pertama, kepada seluruh peserta, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta, hormat gerak. Berdiri jadi pandu Indonesia, kebangsaan tanah air, marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, bangsaku semua. Ya Allah, semuanya bawalah padanya. Merdeka, merdeka, negeriku yang cinta. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Gerak. Baiklah, terima kasih untuk seluruh peserta webinar kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Dan untuk acara yang kedua akan ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Jombang yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Ahmad Fadil SPD selaku Wakil Kesiswaan. Bapak Ahmad Fadil SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu pembicara, Bapak Ibu guru, pengurus OSIS dan semua siswa SMP Negeri 3 Jombang yang senantiasa kami banggakan. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua. Anak-anak sekalian, syukur alhamdulillah mewakili dari Bapak Kepala Sekolah yang pada saat ini tidak bisa hadir. Atas nama sekolah kami mengucapkan banyak terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada pengurus dan pembina OSIS yang telah dapat menyelenggarakan acara webinar pada siang hari ini. Webinar dengan tema peran siswa di dalam mengisi kemerdekaan RI di masa pandemi. Kita mengetahui bahwa kemerdekaan merupakan salah satu nikmat Allah yang sangat besar, dan hal itu patut kita syukuri. Kita memang prihatin dengan adanya virus COVID-19 pada saat ini yang menyebabkan terpengaruhnya proses belajar mengajar di sekolah. Namun kita semua senantiasa marilah kita berdoa, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita akan bisa melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar dengan bertatap muka. Di masa pandemi yang seperti ini, sebagai generasi muda, sesuai dengan tema dari webinar ini, kita jangan berputus asa. Jangan dijadikan alasan dengan adanya COVID-19 ini kita kemudian tidak bisa berkreasi. Malah dengan adanya pandemi ini kita perlu generasi muda yang kreatif dan inovatif untuk mengisi kemerdekaan yang telah kita raih ini. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan acara yang salah satunya diselenggarakan oleh pengurus OSIS ini, yaitu dengan webinar, ini memang akan bisa memotivasi bagi kita semua, bahwa meskipun kita tidak bisa bertatap muka, tetapi kita masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan meskipun dengan daring. Oleh karena itu, dari sekolah sangat mengapresiasi program dan kegiatan yang telah dirancang dan dilaksanakan oleh pengurus OSIS. Sekali lagi, terima kasih kepada pengurus OSIS, pembina OSIS, maupun dari pembicara yang meluangkan waktunya untuk mengisi kegiatan ini. Maka selamat melaksanakan kegiatan webinar. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan kita senantiasa diberikan ilmu yang manfaat. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, webinar peran siswa di dalam mengisi kemerdekaan di masa pandemi, saya nyatakan
dimulai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ahmad Fadil SPD yang telah memberikan pembukaan acara webinar kali ini. Dan teman-teman yang saya cintai, untuk acara yang kedua ini adalah acara inti di mana akan ada pemaparan materi webinar oleh Ibu Siti Baroza SPD dan juga Bapak Muhammad Qawiyuddin Sofi SPD. Untuk itu, kepada moderator, silakan diambil alih. Ya, terima kasih kepada pembawa acara karena telah memberikan waktu kepada saya sebagai moderator untuk memimpin acara webinar pada siang hari ini. Baiklah para hadirin peserta webinar sekalian, langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang kita tunggu, yaitu penyampaian materi dengan tema peran siswa dalam mengisi kemerdekaan di masa pandemi. Sebelum itu, yang kami hormati Ibu Siti Baroza SPD selaku pemateri 1, Bapak Muhammad Qawiyuddin Sofi SPD selaku pemateri 2, dan para hadirin peserta webinar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Kusuma Agni Bromanti selaku moderator akan memandu acara webinar pada siang hari ini. Baiklah, untuk penyampaian materi yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Siti Baroza SPD. Untuk Ibu Siti Baroza, dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Dr. Andes Sukristiono Siwi Subekti, MSI. Yang saya hormati Bapak Ahmad Fadil selaku 2K Kesiswaan. Yang saya hormati Ibu Lujeng Nurning Kholisoh, SPD, yang saya hormati selaku pembina OSIS. Yang saya banggakan, panitia pelaksana webinar dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-76. Dan tak lupa yang saya banggakan dan saya cintai, semua peserta webinar pada saat ini yang sedang berbahagia. Untuk menyingkat waktu, Bu Iza akan memaparkan materi. Sebentar. Oke, bagaimana? Sudah siap? Sudah bisa dilihat? Sudah. Oke. Materi kali ini tentang peran siswa dalam mengisi kemerdekaan di masa pandemi. Nah, sebelum masuk ke materi, Wiza ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena sesuai dengan pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan Bu Iza memperkenalkan diri. Nama lengkap saya, Siti Baroza. Biasanya lebih tenar dipanggil dengan Bu Iza. Tempat tanggal lahir di Jombang, tanggal 23 September 1988. Alamat domisili Bu Iza di Dusun Mojo, Desa Tamping Mojo, Tembelang, Jombang. Pendidikan terakhir S1 Universitas PGRI Adibuana, Surabaya, yaitu jurusan bimbingan konseling. Alhamdulillah lulus 7 tahun yang lalu pada tahun 2014. Hobi Bu Iza suka membaca dan menulis, terutama puisi dan cerpen. Alhamdulillah Bu Iza aktif
bersama teman-teman menulis buku antologi, puisi ataupun cerpen. Untuk pengalaman kerja Bu Iza, ada beberapa tempat di sini, mulai dari di TK yang di Surabaya mulai tahun 2011 sampai 2013, guru SD di Surabaya tahun 2013 sampai 2015. Kemudian setelah Bu Iza lulus kuliah, Bu Iza memutuskan untuk kembali menemani orang tua di Jombang. Alhamdulillah setelah Bu Iza membantu kakak saya berjualan ayam selama 1 bulan, Bu Iza diterima sebagai guru BK di Madrasah Aliyah di Pelosok pada tahun 2015 sampai 2017. Setelah menikah, Bu Iza mengajar di TK karena ingin mendekati rumah, yaitu di Mojokrapak pada tahun 2017 sampai 2021. Alhamdulillah di awal tahun 2021, saya bersama Pak Kowi dan Bu Ratna mendapatkan SK dan menjadi guru BK di SMP Negeri 3 Jombang. Cukup untuk perkenalannya, terima kasih. Berikutnya, nah ini anak-anak, ada gambar, siapa ya ini? Ada yang sudah tahu? Apakah kalian tahu ini gambar siapa? Menau Belutang. Alhamdulillah. Tahu. Nah, ini ada nama-namanya. Yang paling atas ada Gracia Poli dan Apriani. Di situ sedang menggunakan medali emas. Dan di bawahnya ada Eko Yuli Irawan sedang menggunakan medali perak. Dan 3 diantaranya ada Antoni Sinisuka Ginting, Windy Cantika Aisyah, dan Rahmat Erwin Abdullah. Nah, mereka ini siapa ya? Mereka adalah atlet yang berprestasi meskipun di masa pandemi yang sulit seperti saat ini. Mereka telah berperan mengisi kemerdekaan di era pandemi dengan menyumbangkan medali emas, perak, dan perunggu untuk negara Indonesia. Pastinya hal ini tidaklah mudah, karena dengan kondisi yang berbeda seperti biasanya, mereka tetap menunjukkan prestasinya kepada bangsa Indonesia. Lantas, apa sih yang bisa dilakukan siswa agar bisa berperan dalam mengisi kemerdekaan di masa pandemi ini? Yap, betul, dengan berprestasi, seperti halnya yang dilakukan oleh para atlet tersebut. Namun apa sih prestasi yang bisa kita berikan sebagai seorang siswa? Bu Iza akan menampilkan beberapa contoh prestasi yang telah diraih oleh teman-teman kalian. Ini ada gambar teman kalian sedang mewakili Sepiga dalam lomba FLS 2N kreasi tari di tingkat provinsi, karena mereka telah memenangkan lomba di tingkat kabupaten. Berikutnya ada gambar teman-teman kita, yaitu perwakilan Sepiga dalam lomba FLS 2N gitar duet di tingkat provinsi. Di sini ada teman kita juga mewakili sebagai penyanyi solo di tingkat provinsi. Berikutnya ada beberapa siswa yang sedang berfoto dengan Bapak Kepala Sekolah. Mereka adalah siswa-siswi berprestasi di kelas. Mereka adalah siswa terbaik di kelasnya pada tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya, giliran kalianlah yang berprestasi seperti mereka. Mau? Nah, kalau anak-anak mau, yuk simak tips agar kalian tetap bisa berprestasi meskipun di masa pandemi yang sulit ini. Check it out. Nah, di sini tips agar bisa berprestasi di masa pandemi ada 5. Yang pertama yaitu set the goal, yaitu tentukan tujuan kalian. Yang kedua, disiplin dalam segala hal. Yang ketiga, up to date terhadap segala informasi. Yang keempat, telusuri dan tekuni bidang yang diminati.
Dan yang terakhir, manajemen pengelolaan waktu. Untuk penjelasannya lebih lanjut, berikut Bu Iza paparkan. Nah, di sini menentukan tujuan. Ini sudah Bu Iza lakukan sendiri. Untuk mencapai tujuan Bu Iza menulis sebanyak-banyaknya tujuan yang ingin Bu Iza capai. Nah, ini bisa kalian lakukan. Tulislah tujuan kalian sebanyak mungkin. Kemudian, hiaslah tulisan tersebut semenarik mungkin. Setelah selesai, kemudian tempellah di tempat yang sering kamu lihat. Agar kamu selalu ingat apa tujuanmu dan termotivasi untuk melakukan yang terbaik. Untuk penjelasan berikutnya, disiplin dalam segala hal. Yang pertama, selalu taat aturan dimanapun dan kapanpun. Karena kita tinggal di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah itu pasti memiliki aturan yang harus kita taati. Jangan sampai aturan itu dilanggar. Untuk yang berikutnya, mengerjakan tugas tepat waktu atau melakukan kewajiban tepat dengan waktunya. Berani bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dan mampu membagi waktu. Tahu waktunya belajar kapan, tahu waktunya bermain kapan, dan waktu istirahat kapan. Jangan sampai anak-anak terbalik. Ketika sudah malam, jam 11, 12, malah kalian tidak beristirahat. Istilahnya suka begadang. Akhirnya ketika waktu belajar paginya, anak-anak jadinya tidak semangat untuk belajar. Jangan sampai ya. Untuk penjelasan berikutnya, yaitu up to date terhadap segala informasi, yaitu selalu mencari informasi terbaru, apa yang bisa kita lakukan. Nah, informasi itu bisa kita dapatkan dari banyak cara. Salah satunya yaitu mulailah menyukai membaca. Karena dengan membaca itu adalah jendela dunia. Kalian akan mengetahui segala hal melalui membaca. Kemudian beranilah untuk bertanya saat tidak mengerti. Karena saya temui banyak di antara kalian dan teman-teman kalian itu masih takut dan malu untuk bertanya. Kemudian, cara yang berikutnya, menggunakan internet untuk hal-hal yang positif. Nah, di zaman kalian saat ini, segala hal itu sangat mudah kita cari dengan menggunakan internet. Jadi, manfaatkanlah internet itu untuk hal-hal yang positif. Jangan sampai kalian hanya terlena dengan hal lain, seperti game dan lain sebagainya. Berikutnya, untuk penjelasan telusuri dan tekuni bidang yang diminati. Nah, di sini ada beberapa kecerdasan yang disampaikan oleh psikolog Howard Gardner. Ada 9 di situ, ada linguistik atau bahasa, logika matematik, yaitu tentang pemecahan masalah matematika, kinestetik, yaitu yang berkaitan dengan olahraga, spasial yang berkaitan dengan menggambar, musikal yang berkaitan dengan ekspresi musik, eksistensial, yaitu keingintahuan yang tinggi tentang arti kehidupan, kematian, dan realitas hidup. Naturalis ini berkaitan dengan makhluk hidup. Interpersonal, yaitu kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Kemudian intrapersonal, kemampuan memahami diri sendiri dengan baik. Nah, kalian sudah mengenal jenis-jenis kecerdasan. Kalian temukan di mana kalian bidang yang kalian minati. Kemudian setelah mengetahui bidangnya, maka kalian asah agar bakat dan minat kalian bisa berkembang dengan optimal. Kemudian untuk tips yang terakhir, manajemen pengelolaan waktu. Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, buatlah daftar agenda. Agenda apa saja yang ingin kalian lakukan selama 1 hari. Itu kalian catat. Kalian tulis dengan rapi. Jam sekian, apa yang ingin dilakukan. Nah, setelah membuat daftar agenda, kalian atur prioritas utama. Mana yang harus wajib dilakukan. Dan sediakan waktu untuk kalian
bebas untuk melakukan apa yang kalian sukai. Kemudian setelah itu kenali waktu produktifmu. Anak-anak, biasanya kalian dalam kondisi fresh, dalam kondisi otaknya itu siap untuk menerima pelajaran. Itu biasanya di waktu pagi setelah bangun tidur. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk belajar. Jangan sampai terbalik, ketika waktu istirahat kalian malah belajar, dan ketika waktu produktifmu itu malah kalian gunakan untuk tidur. Kemudian yang keempat, jangan menunda waktu. Kalian menunda atau tidak, tetap saja kalian harus mengerjakan tugas-tugas kalian. Jadi lebih baik kerjakan tepat waktu. Kemudian yang terakhir, fokus terhadap prioritas dari daftar agendamu. Nah, sebelum Bu Iza mengakhiri pemaparan materi kali ini, Bu Iza mengutip sebuah kutipan dari Mary Riana, seorang motivator. Jadilah pemuda yang memberi solusi, menebarkan inspirasi, menoreh banyak prestasi, dan membakar semangat dan motivasi. Terima kasih, sekian pemaparan dari Bu Iza. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Baroza atas materi yang disampaikan. Baik, selanjutnya kita menuju ke pemateri yang kedua ya. Untuk Bapak Muhammad Kowiyuddin Sofi SPD. Dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Langsung saja ya, untuk menghemat waktu. Untuk awalan pembukaan saya ngikut MC, ngikut moderator, dan juga ngikut Ibu Baroza. Jadi saya langsung aja ke pembahasan. Jadi saling bergayut biar enak ya, dan juga biar waktunya lebih hemat. Jadi pada siang hari ini kita membahas tentang peran siswa dalam mengisi kemerdekaan di masa pandemi. Sebelum masuk di ini ya, saya mau perkenalan diri dulu. Saya mau share screen. Jadi seperti quotes yang sudah dibacakan Bu Barozah ya, bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak bisa di speak. Gitu katanya anak muda. Oke, langsung aja ya. Ini sekilas tentang saya. Jadi nama saya lengkapnya itu Muhammad Kowiyuddin Sofi. Kalau di akte sama kakak mohnya harus dititik ya, karena memang udah telanjur kayak gitu. Saya asli orang Tambak Beras, tetapi sekarang saya sudah tinggal di Pulau Lor Jombang. Dan bidang studi saya adalah bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian untuk bidang non-akademiknya, saya aktif di dunia teater, atau saya ini sebagai pegiat teater, daber, desain grafis, kadang juga ikut di teman-teman sineas atau penyuka film gitu. Jadi jiwa seni saya lebih unggul. Jadi mohon maaf kalau saya lebih cengengesan daripada Ibu Iza nanti ya. Dan saya ini kegemarannya mungkin hampir sama kayak kalian. Saya suka nonton film, saya suka nonton anime, juga termasuk wibu, tapi nggak wibu 100%. Dan saya juga bermain YouTube, lumayan. Ada tambahan-tambahan lah dari YouTube, gitu ya. Dan inilah saya. Jadi saya di sini nggak akan nampilin PowerPoint, yang saya tampilin hanya ini aja. Karena tadi sudah lengkap banget PowerPoint yang sudah disampaikan sama Ibu Baroza. Saya di sini ingin interaksi langsung kepada teman-teman ya. Tapi sebelum interaksi saya mulai, saya ingin muter sebuah film pendek. Ini tolong teman-teman nanti amati, dicermati dengan baik, karena film ini sangat inspiratif banget gitu, sangat mendalam pesan yang diberikan. Akan saya putarkan ya. Ini filmnya saya ambil dari film pendeknya orang Thailand. Jadi bahasanya yang panahap. Jadi ya gitulah bahasanya, tapi sudah saya terjemahkan sendiri tadi.
Oke, silakan ditonton dengan baik, dengan cermat. Semoga bisa mengambil hikmah dari film pendek ini. Sebentar. Saya atur dulu. Oke, sudah terlihat ya?เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Mari mulai dengan hal kecil untuk mengubah dunia penuh cinta. Gimana filmnya? Bagus ya? Saya tidak akan mengomentari filmnya, tapi saya pengen kalian yang komentarin karena saya pengen ada interaksi dua sisi di sini ya. Jadi tidak melulu pemateri yang ngomong. Saya pengen dengar suara dari kalian. Jadi ini banyak orang nih yang terlihat, tapi kan saya belum dengar suaranya gitu. Jadi pengen dengar suaranya sambil ngasih komentar tentang film yang udah ditonton tadi. Siapa yang mau ngasih komentar? Silakan tekan tombol raise hand yang ada di menu Zoom ya. Ada yang mau ngasih? Iya, Yunita M Nadia dari. Ya, silakan. Gimana menurut kamu film tadi? Sebelumnya saya ingin mengomentari dari video tersebut bahwa kita harus saling memberikan semangat terhadap sesama. Karena dengan berbagi, semua orang bisa menjadi semangat, memberikan inspirasi untuk kehidupan, untuk menjadikan orang-orang semangat. Udah? Oke, nggak usah malu, nggak apa-apa. Ada lagi yang mau ngasih komentar? Ada lagi? Ada lagi nggak yang mau ngasih komentar? Udah? Ya, jadi yang dikatakan oleh Yunita Nadia tadi bener ya. Jadi kita harus saling berbagi gitu. Tapi kalau kita cermati dari film itu, hal yang dilakukan oleh laki-laki tadi itu bukan hal yang besar.
karena nggak akan membuat dia terkenal gitu. Hal yang kecil. Tetapi justru dari hal yang kecil yang dia lakukan, dia bisa mengubah dunia. Mulai dari anak kecil yang mengemis sama orang tuanya tadi, dia ngasih uang yang nominalnya tidak sedikit. Ada orang yang lihat geleng-geleng kayak batin gitu ya, iki lapo sih rek wong kayak duit sakmono akeh, ibarat bahasa Jawanya gitu. Tapi dia tetap melakukan hal itu. Dan akhirnya yang terjadi apa? Anak dari pengemis tadi bersekolah. Dia sudah mengubah masa depan anak. Tumbuhan tadi yang dia taruh posisinya bertepatan dengan air yang jatuh dari atas. Pohon yang sudah mulai kering, tiba-tiba di ending filmnya pohon itu sudah mulai mekar kembali. Jadi intinya kita kerucutkan ke kegiatan webinar ini, temanya adalah peran siswa dalam mengisi kemerdekaan di masa pandemi. Tadi Ibu Iza sudah menjelaskan, memaparkan tentang salah satu caranya adalah dengan berprestasi. Akhirnya mungkin dari kalian pasti mikir ya, aduh itu yang berprestasi kan yang punya skill, kalau kita gimana gitu kan kadang ya. Akhirnya insecure gitu, aduh aku nggak bisa lari cepet nih gitu kan, karena bobotku terlalu besar misalnya gitu ya. Atau aduh aku gak bisa bernyanyi, suaraku terlalu merdu, merusak dunia misalnya gitu ya. Ternyata kalau kalian tidak bisa melakukan hal yang besar, itu bukan alasan untuk berhenti berbuat baik. Masih ada cara yang lain, yaitu dengan berbuat sesuatu yang kecil. Bahkan sesuatu yang dianggap remeh orang lain, itu belum tentu akan berdampak remeh juga. Contoh seperti yang ada di video tadi. Akhirnya kalau kita kembali di tema webinar ini, peran siswa dalam mengisi kemerdekaan di masa pandemi. Di sini ada dua kata kunci yang harus kita garis bawahi. Pertama adalah kemerdekaan, peran dalam kemerdekaan. Yang kedua adalah di masa pandemi. Ini perlu saya luruskan ya. Jangan dikira kalau kita temanya peran kita saat momen kemerdekaan berarti ya kita berperan aktifnya saat Agustus saja gitu. Bulan lain enggak. No. Kalau secara definisi sempitnya memang iya kemerdekaan di bulan Agustus. Tapi secara luas kemerdekaan itu ya all time, sepanjang waktu, itu esensi kemerdekaan gitu. Sama seperti kayak yang biasanya anak muda ketika 14 Februari itu ada kegiatan apa? Ada momen apa 14 Februari? Ada kegiatan? 14 Agustus. 14 Februari ada kegiatan? Valentine. Valentine. Yang nggak bisa jawab kayaknya jomblo ini. Ada kegiatan Valentine gitu kan. Banyak orang yang mengekspresikan cintanya pada saat 14 Februari toh. Tapi banyak yang komentar, ngapain sih harus 14 Februari, kan bisa di setiap hari. Karena nggak terbatas untuk meluapkan kasih sayang. Pun juga kemerdekaan ini. Jadi harapan saya, ketika kalian sudah mendapatkan edukasi tentang webinar di siang hari ini, kalian menerapkannya tidak hanya di saat momen kemerdekaan, tapi setiap hari. Karena setiap hari kita bisa menerapkan yang namanya jiwa nasionalis dan juga jiwa patriot gitu ya, untuk mewujudkan kemerdekaan seutuhnya sepanjang waktu. Kemudian masa pandemi. Nah ini yang perlu kita garis bawahi, karena kita sekarang di masa pandemi. Kita harus berperan di masa pandemi ini. Tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi juga di lingkungan rumah. Karena kita juga menjadi pertanggungjawaban bagi orang sekitar rumah. Karena kalau kita ngapa-ngapain, pasti yang jadi omongan, misalnya nih, kita hangout gitu ya malam-malam, terus pulang malam jam 11 gitu ya. Tapi saya harap nggak ada yang di sini ya. Semuanya anak baik-baik yang ada di webinar ini. Misalnya ada yang pulang 11 malam, pasti yang diomongin, iki sekolah mana kok sampai pulang malam, nggak pernah diajarin gurunya apa. Nah gitu. Jadi peran nggak hanya ada di sekolah, tapi juga di rumah gitu loh. Jadi kira-kira apa sih yang harus kita laksanakan? Kalau tadi Bu Iza sudah nyontohin, ya kita harus berprestasi gitu ya. Selain prestasi apa? Ya banyak hal. Hal mulai terkecil aja dari diri kita. Misal kita patuh terhadap yang namanya 5M. Jadi kita harus memakai masker saat keluar rumah, atau bahkan di rumah saat berbaur dengan keluarga. Ini ada yang pakai masker, ada Pratnya Aulia, ada Sena gitu ya. Yang nggak pakai masker, ya nggak apa-apa, karena memang lagi ada di rumah, lagi dalam keadaan aman gitu ya. Tapi ketika keluar pakai masker, hal kecil, kita mungkin seolah-olah sedang melindungi diri kita, tapi sebenarnya kita melindungi orang di sekitar kita. Kemudian yang lain apa? Menghindari kerumunan, menjaga jarak, selalu mencuci tangan, ya, dan mengurangi mobilitas. Dari hal kecil aja
itu sudah merupakan peran yang baik bagi kita dan lingkungan kita. Pengen lebih besar lagi, kita mulai memberanikan diri untuk mengingatkan orang. Ada orang yang lupa nggak pakai masker, kita ingatkan dengan cara yang Indonesia. Ingat ya, dengan cara Indonesia. Maksudnya apa? Indonesia itu terkenal dengan kesantunannya. Jadi ya negurnya dengan cara yang santun. Assalamualaikum ukhti. Misalnya ini laki-laki ketemu sama perempuan, biasanya kan gitu panggilnya ya. Assalamualaikum ukhti gitu ya. Maskernya tolong dipakai dong gitu ya. Kalau misalnya nggak bawa masker, ya kamu beliin gitu ya. Oh nggak ada masker, ya udah saya belikan dulu. Terus kamu datang, ini ukti masker dan seperangkat alat sholatnya. Waduh, belum wayai guru wayai ya. Jadi dari hal kecil aja. Jadi nggak perlu muluk-muluk hal yang besar gitu, nggak perlu. Cukup dimulai dari hal yang kecil. Kalau kita rutin melakukannya, itu akan menjadi hal yang besar. Dan tidak perlu mempunyai obsesi untuk dipandang orang seperti di film tadi. Dia nggak punya obsesi, dan yang dia lakuin itu nggak akan terkenal, nggak akan membuat dia terkenal, nggak akan membuat dia kaya, tapi akan membuat dia mendapatkan apa yang tidak bisa dibeli oleh uang. Itu loh yang perlu kita pahami. Jelas ya, kita bisa membeli jam, tapi kita nggak bisa membeli waktu. Kita bisa membeli tempat tidur, tapi kita nggak bisa mendapatkan nyenyak. Iya kan? Kita bisa membeli apa misalnya? Kita bisa membeli teman, tapi kita tidak bisa merasakan yang namanya persahabatan sejati. Kan gitu ya. Banyak sih kita punya uang, ngajak teman, ayo nongkrong. Oh, namanya teman gitu ya. Kalau kita punya uang diajak nongkrong, apalagi kita traktir, pasti mau. Coba kalau kita dalam keadaan nggak punya apa-apa, apakah mereka akan ikut dengan kita? Kan enggak. Jadi kita mulai dengan hal kecil agar kita bisa menimbulkan cinta untuk lingkungan kita. Jadi itu. Jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Peran kalian di dalam kemerdekaan ini tidak hanya di bulan Agustus tapi juga di bulan yang lain, pun juga kontribusi di masa pandemi ini. Tidak harus kalian berpikir atau berorientasi untuk berperan dalam hal atau aksi besar. Cukup mulai dari aksi yang kecil saja. Itu sudah cukup berarti bagi kalian, bagi lingkungan, dan juga bagi Indonesia kita. Semoga Indonesia lekas pulih. Semoga negara kita lekas membaik. Itu yang perlu saya sampaikan. Selebihnya kita mari interaksi melalui tanya jawab, biar lebih seru, biar lebih aktif, biar tidak satu arah. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Kowi atas materi yang disampaikan. Baik, baiklah, untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan menekan tombol raise hand dan pertanyaannya akan dijawab oleh pemateri. Silahkan yang ingin bertanya. Ayo teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Ya, ini dari Pratnya Aulia, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pratnya Aulia Asma Pradisa dari kelas 9A. Jadi saya mau bertanya kepada Bu Iza. Bu, saya izin bertanya, bagaimana cara kita untuk menghilangkan rasa takut ketika kita ingin bertanya kepada teman ataupun kita bertanya kepada guru? Terima kasih. Baik, terima kasih dari Pratnya Aulia. Untuk Bu Iza bisa dijawab pertanyaan dari Ananda Pratnya Aulia. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaannya dari Mbak Pratnya Aulia, yaitu bagaimana cara menghilangkan rasa takut saat ingin bertanya kepada guru atau teman. Ya, betul? Halo? Betul, Bu. Oke, begini ya, Nak.
rasa takut itu biasanya bersumber dari cara berpikir kalian. Biasanya aku ingin bertanya, tapi di dalam pikiran kalian itu, nanti kalau saya bertanya takut dimarahi. Saya bertanya nanti dibilang saya itu enggak bisa, saya itu bodoh. Nah, ini kan salah satu contoh-contoh pemikiran yang negatif, pemikiran yang kurang baik. Nah, bagaimana caranya supaya kamu lebih berani ketika mau bertanya? Pikiran yang negatif tadi dirubah dulu kepada pikiran yang lebih positif. Gimana contohnya? Kayak tadi, ketika berpikir, takut nanti dimarahi kalau saya tanya. Nah, alangkah baiknya jika kamu berpikir, ternyata ketika kita bertanya kepada guru atau kepada orang lain, itu mereka akan senang dengan apa yang kita tanyakan. Kita aktif seperti itu. Kemudian dengan begitu kamu akan lebih berani, karena dalam pikiranmu kamu yakin bahwasanya kamu bertanya itu tidaklah salah, itu hal yang benar yang bisa kamu lakukan. Demikian jawaban dari Bu Iza. Mungkin ada kekurangannya bisa ditambahi sama Pak Kowi. Monggo. Iya, saya nambahkan ya. Jadi yang ditanyakan Pratnya ini adalah hal yang mungkin telah dirasakan oleh teman-teman yang ada di webinar ini atau yang sedang dirasakan. Karena tadi kan MC, moderator, terus pemateri juga memberikan waktu siapa yang mau bertanya, siapa yang mau ngomong. Tapi ya kan yang berani itu nggak banyak. Iya kan? Dan itu yang tadi udah ditanyakan dan kayaknya ini relate banget untuk dibahas gitu ya. Jadi gini ya, teman-teman, kita harus tahu kenapa atau alasan apa yang membuat kita takut untuk bertanya. Pasti tadi udah dijawab sama Bu Baroza ya. Yang pertama itu kita takut yang kita tanyakan itu remeh, takut salah, takut dimarahi, kemudian tidak percaya diri, takut kita kelihatan nervous dan lain sebagainya. Intinya yang namanya penanya itu adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Artinya ketika sikap dia menunjukkan bahwa dia memang tidak tahu apa-apa, ya nggak apa-apa, gitu loh. Paham nggak maksudnya? Jadi ya udah, intinya kamu ketika bertanya nggak usah berpikir cara bertanya yang benar. Itu belakangan aja, utamakan keberanian dulu, ya. Kebenaran kita sisihkan dulu, yang penting keberanian dalam konteks belajar maksudnya, ya. Karena dalam konteks belajar ini penting bagi kita untuk berani. Kalau kita nunggu bener, nanti nggak bakal bisa untuk berani. Misalnya nih, saya siswa, saya mau ngomong, saya punya nih jawaban yang bener, tapi saya nggak berani. Ya akhirnya kebenaran yang jadi jawaban saya nggak akan muncul karena saya nggak berani, gitu loh. Jadi utamakan berani dulu aja. Ada apa gitu ya? Yang mau pendapat silakan angkat tangan. Saya angkat tangan. Saya berani kan, nggak mikir bener apa enggak. Ketika saya ngomong ternyata salah, ya nggak apa-apa, pasti akan diluruskan oleh orang yang kita tanya atau oleh guru kita yang kita kasih argumen misalnya. Karena kita dalam konteks belajar. Jadi buat kalian ini adalah konteks belajar. Jadi jangan pernah takut uraian kalian, pernyataan kalian atau statement kalian itu salah, remeh. Jangan pernah takut, karena itu memang sudah bagian dari ciri-ciri orang belajar, gitu loh. Kalau semuanya sudah harus bener, harus tertata, ya nggak usah belajar, langsung aja jadi guru, jadi dosen, dan lain sebagainya. Bahkan seorang guru pun, seorang dosen pun masih bisa salah, apalagi kalian. Oke? Itu jawaban saya, mudah-mudahan bisa semakin membangkitkan kalian untuk lebih berani aktif. Silakan dilanjut untuk pertanyaan berikutnya. Kembali ke moderator. Ya baik, terima kasih untuk pemateri karena telah menjawab pertanyaannya. Untuk Pratnya Aulia, bagaimana bisa diterima dari jawaban pemateri? Baik, terima kasih untuk pemateri sudah mau menjawab pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, silahkan yang ingin bertanya
untuk menekan Nah ini ada Aufa ini, tombol Aufa reset. ini, ada Aufa Ya, angkat tangan. silakan untuk Aufa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi Aufa Aulia wabarakatuh. dari kelas 9B. Jadi saya mau bertanya untuk Bu Iza. Bagaimana sih Bu cara menentukan bidang yang cocok untuk saya tekuni itu? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan untuk pemateri dijawab pertanyaan dari Aufa Aulia. Silakan. Oke, terima kasih. Bagaimana cara untuk menentukan bakat yang ada pada dirimu? Yang pertama yang tahu dirimu sendiri adalah ya kamu, bukan orang lain. Kamu lebih suka di bidang yang mana? Itu yang pertama. Kamu gali, kamu istilahnya lebih banyak membaca, kemudian mencari informasi tentang bakat-bakat atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, seperti yang sudah Bu Iza tadi sampaikan, ada 9 kecerdasan. Kemudian kamu tanya sama dirimu sendiri, kamu suka yang mana? Kamu tertarik dengan yang apa? Bidang yang bagaimana? Itu yang pertama. Jika masih kesulitan, kamu sudah aktif mencari informasi, kamu sudah bertanya-tanya pada diri sendiri masih sulit, silahkan kamu konsultasi kepada misalnya di sekolah guru BK atau yang lebih ahli di bidangnya, atau mungkin kakak-kakak kelas, atau kepada orang tua yang lebih berpengalaman. Itu seperti itu. Jadi lebih aktif lagi membaca, kemudian juga bertanya kepada orang-orang yang bisa menjawabnya. Seperti itu. Ya, mungkin bisa saya tambahkan juga ya. Jadi gini teman-teman, kalau nanti tanya nggak usah langsung untuk Bu Iza gitu, langsung untuk kita berdua, karena memang materi kita jadi satu. Memang tadi sengajanya PowerPoint yang paling banyak teksnya Bu Iza, jadi tapi itu untuk kita berdua. Ini penting ya berbicara tentang bakat. Tolong hapus bahwa bakat itu adalah sesuatu yang datang secara tiba-tiba, itu tolong dihapus. Karena bakat tidak pernah datang secara tiba-tiba. Bakat datang karena kita berlatih, karena kita terbiasa. Ini dengarkan kalimat ini ya, dicatat baik-baik. Di dunia ini tidak ada orang yang luar biasa. Yang ada adalah orang terbiasa. Gak ada orang yang luar biasa, yang ada adalah orang yang terbiasa. Contoh, tahu Lionel Messi ya? Pesepak bola dengan gelar pemain terbaik terbanyak. Mungkin orang yang nggak ngerti konteks konsep ini, mikirnya Lionel Messi itu luar biasa. Tapi bagi orang yang ngerti konsep ini, Messi itu bukan orang luar biasa, tapi orang yang terbiasa. Buktinya apa? Coba Messi suruh main bola voli, nggak bisa dia, ya kan? Mau dia pendek, ya kan? Coba dia suruh main basket, malah nggak bisa. Lawan-lawannya tinggi-tinggi semua, gitu loh. Jadi dia hanya bisa dalam bidangnya, yaitu menggocek bola, mengoper, dan mencetak gol. Karena dia membiasakan dirinya untuk terbiasa di dalam bakat itu. Akhirnya dia bisa ahli dan dianggap orang lain luar biasa. Contoh lain deh, orang yang di negara kita, Agnes Monica, pasti tahu lah ya, penyanyi ini yang sudah go internasional. Agnes ini terkenal dengan penyanyi yang oktavnya itu tinggi. Tahu oktav ya? Kalau teriak itu tinggi. Tinggi. Tapi aku nggak tinggi, bukan oktavnya yang tinggi kalau aku, bass yang tinggi. Nah, Agnes ini dia terkenal oktav tinggi. Orang yang nggak ngerti konsep tentang bakat pasti mikirnya Agnes ini orang luar biasa. Tapi kalau yang ngerti, ya berpikirnya Agnes nggak luar biasa, dia terbiasa. Buktinya apa? Coba Agnes disuruh nyanyi dangdut, pasti dia nggak bisa, karena dia nggak pernah berlatih atau nggak pernah membiasakan dirinya untuk bernyanyi dengan cengkok-cengkok di nadanya. Nggak bisa dia main cengkok, dia kan bisanya di pop, kemudian rock, kemudian rap gitu kan ya. Dangdut belum pernah coba disuruh nyengkok, aduh pasti akan susah. Konsep ini harus dipahami
bahwa bakat itu tidak datang secara tiba-tiba. Dia datang karena kita sengaja, karena kita berlatih. Jadi kalau kita ingin memiliki atau menguasai bakat tertentu, ya kita harus membiasakan diri kita untuk berlatih sampai kita menjadi terbiasa dengan sesuatu yang kita ingin capai, sehingga kita akan dianggap menjadi orang yang berbakat atau bahkan dianggap orang yang luar biasa. Jelas ya? Kamu pengen apa? Aku pengen bisa gitar. Tapi aku gak bisa gitar. Ya berlatih. Itu cirinya, ya. Jadi ini dengarkan, ada makalah. Kalimatnya seperti ini. Al-istiqomatu afdholu min alfi karomah. Istiqomah, pembiasaan secara terus-menerus, afdholu min alfi karomah, lebih utama daripada 1000 keutamaan atau 1000 kemuliaan. Kemuliaan ini kita katakan sebagai bakat alami. Pembiasaan ini lebih utama. Contoh deh, ada temenmu yang bisa nyanyi, suaranya enak. Dia selama setahun jangan dibolehin nyanyi. Jangan boleh nyanyi, bicara tok, nggak usah nyanyi, nggak usah melatih pokoknya. Pasti dia akan gagap ketika bernyanyi. Gagap maksudnya tidak akan seenak biasanya. Karena memang butuh dilatih gitu loh. Kita punya pedang, kita udah dikasih pedang yang sangat tajam, tapi nggak pernah kita pakai. Lama-kelamaan dia pasti akan menjadi tumpul. Itu konsep bakat. Bisa dipahami ya? Nah, mudah-mudahan kalian bisa menjadi orang dengan bakat yang kalian harapkan dengan cara berlatih. Terima kasih, kembali ke moderator. Ya, terima kasih. Untuk Alfa Aulia, apakah jawabannya bisa diterima? Iya, bisa. Terima kasih untuk Bu Siti Baroza dan Pak Kowi karena telah menjawab pertanyaan dari saya. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah ingin bertanya. Hadirin peserta sekalian, demikian acara. Udah selesai, Mbak? Gak ada pertanyaan lagi? Ya, ini waktunya sudah habis, Pak. Oh, sudah mepet. Oke. Ya. Ya, silakan diakhiri. Ya, hadirin peserta sekalian, demikian acara webinar kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Yeah. Saya Niken Kusuma selaku moderator undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.